Nah, teman-teman, bagaimana sih cara mendelegasikan pengguna anggaran ke pejabat pembuat komitmen di aplikasi Sirup? Teman-teman, sebelum kita memulai untuk menyusun RUP, penyedia dan swakelola, maka kita harus menentukan dulu siapa PPK-nya. Oleh karena itu, teman-teman harus membuat dulu pendelegasian kewenangan untuk dilakukan pejabat pembuat komitmen. Namun sebelumnya itu kita harus melakukan tarik data untuk penyusunan RUP dan sinkronisasi dari SIPD ke Sirup ini. Nah, teman-teman, setelah melakukan tarik data, kita bahas tentang bagaimana cara untuk melakukan yang namanya pendelegasian PA ke PPK. Yuk, kita bahas bagaimana caranya di aplikasi Sirup ini ya. Oke, teman-teman masuk di kelola data. Lalu kemudian teman-teman pilih kelola PKS. Nah, ketika teman-teman pilih kelola PKS, maka di sini ada tampilan kelola program dari tiap program yang teman-teman sudah tarik dari RKA SIPD. Nah, di sini muncul beberapa program. Kemudian teman-teman mencocokkan pagunya karena saya mendapatkan beberapa kendala ketika ingin menyusun pemenarik RKA ini ternyata tidak sesuai dengan SIPD. Jadi biasa terkadang aplikasi itu bisa salah ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman langsung saja pilih tanda kotak tulisan warna merah itu untuk menyusun atau mendelegasikan kepada PPK. Nah, di sini kita tampil formulir kegiatan. Nah, di sini kita langsung delegasikan kepada PPK. Nah, di sini sudah muncul nama PPK yang sebelumnya itu tidak ada ya, teman-teman. Kita melakukan hal yang sama kepada setiap program yang di dalamnya itu ada subkegiatan. Jadi masing-masing program itu atau subkegiatan itu diisikan atau didelegasikan kepada PPK yang telah ditunjuk sebelumnya. Oke, teman-teman, setelah kita melakukan penunjukan PPK, maka kita bisa langsung menyusun RUP penyedia dan swakelola. Di sini teman-teman, ketika menyusun RUP penyedia dan swakelola berarti kita akan melakukan generate data dulu. Jadi kita harus memilih yang mana kegiatan yang masuk penyedia atau swakelola. Nah, ayo kita identifikasi dulu kegiatan apa saja yang masuk dari penyedia dan swakelola. Oke. Nah, sekarang teman-teman buka dulu ya akun PPK-nya. Nah, kita masuk di akun PPK melalui LPC. Kemudian langsung pilih aplikasi e-prosumen lainnya. Kemudian teman-teman pilih aplikasi Sirup karena kita akan menginput rencana umum pengadaan melalui aplikasi Sirup. Nah, selanjutnya teman-teman, kita melakukan identifikasi penyedia dan swakelola di rencana kerja anggaran. Teman-teman masuk di RUP, kemudian pilih rencana kerja anggaran. Selanjutnya di sini tampil pilihan program, kegiatan, dan subkegiatan. Nah, semuanya itu teman-teman harus mengidentifikasi masing-masing. Jadi tidak menekan satu aja ya, tapi semua program yang ada di sini teman-teman identifikasi masing-masing. Oke, ini sebagai contoh saya memilih salah satu program ya. Nah, ini ada program hubungan industrial. Kemudian saya pilih kegiatannya, penyelesaian dan perselesaian hubungan industrial, dan subkegiatannya pengembangan jaminan sosial. Nah, di sini teman-teman ada dari uraian belanja subkegiatan ini ada beberapa pos-pos ya. Nah, di sini teman-teman jika memang satu aja identifikasinya semuanya penyedia, maka teman-teman langsung memilih di subkegiatannya, bukan di belanjanya. Namun kalau misalkan identifikasinya ada yang swakelola, maka teman-teman pilih di belanjanya. Misal, nah di sini di subkegiatan ini ada belanja yang masuk swakelola, maka saya tidak memilih kolom lingkaran di subkegiatan, namun saya pilih satu-satu di belanjanya. Seperti itu ya teman-teman.
Nah, selanjutnya teman-teman melakukan generate data. Karena di sini saya telah melakukan generate data, maka muncul kotak merah itu. Ulangi generate paket. Jika teman-teman belum melakukan generate data, pada kotak biru akan tertulis generate paket. Setelah teman-teman melakukan generate paket, teman-teman bisa melakukan ulangi generate paket jika belum sesuai ya. Nah, lanjut. Seluruh program jika sudah dilakukan identifikasi, maka teman-teman bisa langsung menguraikan rencana umum pengadaannya di setiap kolom penyedia dan swakelola. Yuk kita lihat bagaimana cara menguraikan belanjanya penyedia atau swakelola. Nah, sekarang itu teman-teman kita masuk di penginputan paket penyedia. Di sini karena kita sudah melakukan yang namanya pemisahan atau generate kemana dia paket, apakah dia termasuk paket penyedia atau swakelola, jadi kita langsung aja mencari program kegiatan dan subkegiatan yang masuk kepada paket tersebut. Nah, di sini ada belanja kertas, jadi belanja ATK ya, kertas bahan komputer, kertas dan cover, dan lain sebagainya, belanja makan minum. Nah, di sini teman-teman lihat, kalau sudah di generate di kotak A itu dicentang ya. Nah, kita langsung menyusun finalisasi draftnya ya. Nah, kita pilih action, kemudian ada kotak tulisan. Nah, di sini kita ubah paketnya atau mengisi sesuai dengan lokasi pekerjaannya dan lain sebagainya ya, teman-teman. Jadi teman-teman pilih action tersebut, kemudian mengisi sesuai dengan kolom yang diminta isikan. Oke, kita lihat. Nah, lokasi pekerjaannya teman-teman pilih di mana teman-teman berlokasi OPD-nya. Kemudian detail lokasinya itu alamatnya di mana. Nah, dengan kabupaten dan provinsi di mana OPD teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya melangkahi dulu. Saya lihat di jenis pengadaannya apa ya. Kalau dia barang berarti kita isinya di sini barang. Saya langkahi dulu dari bagian-bagian atas tadi ya. Jadi saya mengisi barang. Nah, karena di situ saya mengisi barang, maka jumlah pagunya akan otomatis akan terisi. Di sini saya memilih PDN ya, kemudian usaha kecil apakah dia termasuk ya, dan kemudian rencana metode pemilihannya, apakah dia purchasing, pengadaan langsung, sayembara dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman pilih penjadwalannya. Jadi teman-teman memastikan bahwa kapan kira-kira rencana penjadwalannya ini, pemilihan penyedianya kapan, kemudian pelaksanaan kontraknya bagaimana, dan pemanfaatan barang dan jasanya seperti apa. Ingat ya, setelah itu teman-teman penyesuaian volume di atas itu. Jika yang teman-teman input ini adalah belanja kertas, maka kita lihat volumenya itu apa. Apakah dia rim, apakah dia bungkus, tergantung dari DPA teman-teman masing-masing ya. Kalau terkait dengan rencana pengadaan sebenarnya tidak ada aturan baku, namun teman-teman menyesuaikan saja bagaimana atau kapan rencana pengadaan ini dilaksanakan. Setelah itu teman-teman pilih simpan ya untuk menyimpan yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya ini beginilah kondisinya. Jika teman-teman sudah menyusun tadi, maka teman-teman tinggal melakukan finalisasi draft. Jadi cara finalisasi draftnya itu gampang banget. Teman-teman tinggal centang aja apa yang teman-teman ingin finalisasi. Jadi sebenarnya selesaikan dulu semua kegiatan atau subkegiatan yang ada dalam paket penyedia tadi. Setelah itu teman-teman pilih finalisasi, oke? Jadi semuanya itu kita bisa centang. Oke, selanjutnya paket swakelola. Nah, di paket swakelola itu kita tidak memilih jenis pengadaan karena memang dia bukan masuk pengadaan ya, tapi tipe swakelola apa yang masuk di situ. Misalnya itu di sini belanja perjalanan dinas. Jadi kalau belanja perjalanan dinas itu termasuk tipe 1 karena dia dilaksanakan langsung oleh instansi. Nah, terus
lokasi pekerjaan sama seperti di paket penyedia, teman-teman harus memasukkan detail lokasi dan lokasi provinsi atau kabupatennya. Untuk volume pekerjaannya, teman-teman menyesuaikan dengan DPA lagi ya. Misal di situ orang per hari. Jadi teman-teman tulisnya itu orang per hari. Nah, di sini juga ada nomor DIPA atau DPA. Nah, teman-teman bisa memasukkan nomor DPA tersebut. Nah, kemudian setelahnya ada pelaksanaan pekerjaan. Jadi misalkan perjalanan dinas ini dilaksanakan atau pagunya itu dilaksanakan dari bulan Januari sampai sebelum perubahan, teman-teman pilih aja Januari sampai Juli. Nah, kayak begitu aja teman-teman, atau Juni. Karena kan biasa kita Juni sudah mulai merancang perubahan ya. Juli atau Agustus itu anggaran perubahan dilaksanakan. Seperti itu aja teman-teman. Bedanya dari pengelola dan swakelola dan penyedia itu ya, dia penyedia dia pakai follow ada rencana pengadaannya, jumlah pengadaannya itu termasuk apakah dia barang dan lain sebagainya, jasa. Terus habis itu pengerjaannya, dia ada rencana pengadaannya kapan dilaksanakan, kemudian kontraknya dan pelaksanaannya bagaimana. Di sini kalau swakelola dia hanya sebagai pelaksanaan pekerjaannya aja. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman bisa like, share, ataupun yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di-subscribe ya guys. Semoga kalian semua panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih guys sudah menonton video ini dan selalu mendukung channelku. Bye-bye guys. Nah, aku ingatkan guys, setelah kalian melakukan finalisasi draft, teman-teman bisa langsung mengumumkan ya di akun PA lagi. Nah, untuk selanjutnya nanti aku bahas di video selanjutnya aja ya, soalnya ini udah kepanjangan dan nanti kalian bisa bosan. Bye-bye guys.